Setiap negara itu punya identitas, punya karakteristik dasar, yang itu setiap negara akan berbeda. Bahkan kalau kita membuka lebih jauh, setiap daerah juga punya identitas. Kadang-kadang identitas itu memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Identitas ini sebetulnya ciri yang disebabkan atau dipengaruhi dari kebiasaan mungkin kolektif di situ, kebiasaan lingkungan di situ, situasi lingkungan gitu. Maka ada kalanya kadang-kadang lingkungan juga bisa menyebabkan merubahnya psikologis atau karakter atau identitas dalam diri kita. Kalau kita terbiasa dengan di sebuah lingkungan yang memang di sana tidak teratur, maka sangat sulit kalau kita memiliki identitas orang yang menjadi yang teratur. Nah, ada kalanya identitas dalam negara kita juga, ini juga banyak orang yang tidak memahami yang sesungguhnya. Contoh yang paling nyata, negara kita yang memiliki identitas bagaimana Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita ini memiliki perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan keyakinan. Sehingga perbedaan ini sebetulnya memiliki tujuan. Tujuannya apa? Bahwa ketika kita sudah berkomitmen menjadi warga negara Republik Indonesia, tujuan kita itu ada lagi. Bagaimana apa? Kita bersama menjadi warga negara yang di sana bahwa kita harus bisa bekerja sama, bergotong royong walaupun terjadi perbedaan. Baik perbedaan suku, bahasa, atau keyakinan. Nah, ini identitas yang pertama. Tetapi ada satu identitas yang paling unik sebetulnya yang harus kita lihat. Ketika hari ini identitas menjadi simbol atau menjadi ideologi dalam negara kita. Di Pancasila itu sila pertama, identitas yang dilekatkan dalam diri kita itu adalah bagaimana tentang ketuhanan. Artinya apa? Identitas bangsa kita itu meyakini bahwa manusia itu ada yang menciptakan. Kita meyakini bahwa alam ini ada yang menciptakan. Maka kenapa pada hari ini kita melakukan sebuah proses yang namanya pengabdian kepada Sang Pencipta atau kita kenal dengan ibadah, itu dilakukan oleh masyarakat kita. Mohon maaf, sebelum Islam masuk ada Hindu dan Buddha. Sebelum Hindu dan Buddha masuk ada yang namanya animisme, dinamisme. Artinya apa? Sebetulnya identitas diri ketika dilekatkan sila pertama tentang ketuhanan, maka sebetulnya bangsa kita ini bangsa yang religius dalam tanda kutip, gitu loh. Nah, kalau dahulu mungkin sebelum agama Islam masuk, identitas ini seolah-olah religiusnya itu dimaknai dengan meyakini bahwa mereka itu manusia itu diciptakan, ada yang menciptakan. Bahwa alam ini juga ada yang menciptakan. Cuman pada saat itu ketika Islam belum masuk, mereka beranggapan yang menciptakan itu adalah ruh-ruh yang berada di tempat-tempat yang mungkin agak angker, agak unik gitu loh. Di pohon yang besar, di batu-batu yang besar, di tempat-tempat yang angker. Kita lihat sisi positifnya, religiusitasnya apa? Pada saat itu ketika Islam belum masuk, bahwa mereka sudah meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka, dan mereka pun sepakat bahwa manusia itu ada yang menciptakan, tidak terjadi secara tiba-tiba. Alam ini juga ada yang menciptakan, tidak secara tiba-tiba. Artinya bahwa apa? Identitas ini tidak boleh hilang. Makanya saya sering ketawa kalau ada hari ini ketika orang menganggap sangat takut terhadap bahaya paham tentang tidak percaya pada Tuhan atau ateis, gitu loh. Padahal kalau kita melihat setiap negara yang agraris, termasuk di dalamnya Indonesia, ciri negara agraris, itu biasanya religiusitasnya muncul, gitu loh. Apa? Mereka meyakini bahwa manusia itu terjadi ada yang menciptakan, alam ini juga terjadi karena ada yang menciptakan. Artinya apa? Benih-benih religiusitas itu sudah ada sejak dulu. Hanya ketika Islam masuk, religiusitas yang ada di masyarakat itu digeser. Digeser menjadi apa? Menjadi sesuatu yang diarahkan kepada tempat yang tepat. Apa? Bahwa yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam, yang menciptakan makhluk yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prosesi ketika kita menghargai diri sebagai manusia dalam bentuk pengabdian kepada yang menciptakan itu, yang kita kenal yang namanya ibadah makhluk hari ini, kan gitu. Artinya apa? Bahwa benih-benih religiusitas itu identitas bangsa kita sudah ada. Makanya saya sampai hari tidak yakin kenapa dulu ada beberapa kelompok yang ingin membawa apa? Merubah tatanan itu, bahwa religiusitas itu dihilangkan, bahwa manusia ini ya manusia saja, tidak menciptakan alam saja, sehingga kita tidak perlu meyakini bahwa ada Tuhan yang Maha Esa, kan gitu.
Ini bakal ditolak dengan sendiri oleh masyarakat Nusantara. Karena apa? Ini karakter atau identitas dari bangsa kita yang memang masyarakatnya sudah religius dari dulu juga, gitu. Makanya proses-proses yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita hari ini juga sudah terjadi dengan waktu yang cukup lama. Dan selalu religiusitas ini selalu diwariskan oleh leluhur kita kepada terus-terusan, kepada turun-temurun. Nah, apalagi hari ini ketika Islam sudah masuk, maka konsep religiusitas di masyarakat itu sudah diakulturasi. Diakulturasi apa? Dengan metodologi dakwah yang pas. Dengan apa? Semua kegiatan-kegiatan yang hari ini terjadi di masyarakat, kebiasaan masyarakat, itu selalu sudah diproses akulturasi bagaimana disisipkan. Disisipkan apa? Nilai-nilai agama Islam. Nilai-nilai syar'i. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi hari ini banyak sekali kesenian, budaya, seni-seni tradisional, itu selalu apa? Ada nilai religiusitasnya. Nah, ini yang tidak mudah bagi kita menerima hari ini. Ini sebetulnya sudah dari dulu, sudah dalam waktu yang cukup panjang. Makanya banyak orang yang mengatakan, kadang-kadang awas hati-hati, jangan itu dilakukan kegiatan-kegiatan tradisi-tradisi di masyarakat, karena itu alurnya kemusyrikan. Itu salah. Karena ketika Islam sudah masuk, akulturasinya sudah terjadi. Makanya kenapa mereka itu sebelum memulai sesuatu itu selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya prosesi kita, mengabdi kita, sudah menggantungkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan Rahman, kasih sayang kepada manusia, yang memberikan Rohim, kasih sayang juga kepada manusia yang terpilih, yang memiliki keimanan untuk nanti di akhirat, kan gitu.